Teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama adalah teori Yunan. Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Beberapa ahli yang mendukung teori Yunan adalah Dr. J.H.C. Kern, Robert Baron van Heingelden, Profesor Dr. N.J. Krom, dan Muhammad Ali. Teori ini memiliki beberapa dasar utama. Yang pertama adalah teori tersebut didukung oleh penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Hal tersebut menunjukkan ada proses migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah menuju ke Kepulauan Nusantara. Selain itu, dasar kedua yang mendasari pendapat bahwa manusia Indonesia berasal dari Yunan ialah ditemukannya adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Hal tersebut menandakan bahwa penduduk yang berada di Kamboja berasal dari Yunan dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan tersebut selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan sampai ke wilayah Nusantara. Adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Cham di Kamboja menunjukkan bahwa adanya hubungan dengan dataran Yunan. Teori Yunan tak hanya didukung oleh para ahli dari luar negeri, termasuk juga ahli dalam negeri, yakni Muhammad Ali. Muhammad Ali menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan manusia yang berasal dari Yunan yang didasari oleh dugaan migrasi atau perpindahan dari daerah Mongol ke selatan lantaran terdesak dengan bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa yang lebih kuat. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi tersebut melalui 3 gelombang. Ketiga gelombang tersebut terdiri dari orang Negrito, Proto-Melayu, dan Ditro-Melayu. Selanjutnya, teori India. Menurut Mayundar, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari India. Dia berkata bahwa bangsa-bangsa yang menggunakan bahasa Austronesia berasal dari India yang menyebar ke Indochina lalu menyebar ke India Pasifik. Buktinya adalah bahasa Sangsekerta yang berasal dari India sendiri. Teori berikutnya dari asal-usul nenek moyang Indonesia yaitu teori Afrika. Teori Afrika ini berbeda dari teori-teori sebelumnya. Teori ini mengatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Afrika. Pendapat ini berdasarkan dari kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria gen perempuan dan laki-laki. Mereka imigrasi dari Afrika ke wilayah Australia. Di teori ini juga mengatakan bahwa manusia Afrika melakukan perpindahan dari Afrika menuju wilayah Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Pada teori ini disebutkan sekitar 70.000 tahun yang lalu bumi memasuki akhir pada zaman glasial, di mana permukaan air laut dangkal karena air yang masih berbentuk gletser. Zaman glasial itu zaman apa sih? Zaman glasial merupakan zaman es di mana saat itu suhu bumi benar-benar sangat dingin. Dan gletser adalah sebuah bongkahan es yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju yang membatu selama kurun waktu geologi. Pada saat itu memungkinkan manusia untuk berpindah melalui lautan, menyeberangi lautan menggunakan perahu yang sangat sederhana. Manusia Afrika yang melakukan perpindahan menuju Asia terbagi menjadi beberapa kelompok. Terdapat kelompok yang tinggal sementara di wilayah Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Terdapat pula kelompok lainnya yang melakukan migrasi melalui jalur pantai semenanjung Arab menuju India, Asia Timur, Indonesia, dan Australia. Hal tersebut diperkuat dengan penemuan fosil laki-laki di wilayah Lake Mungo. Ada 2 jalur migrasi yang diperkirakan dilalui manusia pada saat itu, yaitu jalur menuju lembah Sungai Nil yang melintasi semenanjung Sinai kemudian ke utara melewati Arab Levant dan jalur yang melewati Laut Merah. Teori berikutnya adalah teori out of Taiwan.
Teori ini menyatakan bahwa terjadi migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dari Taiwan melalui Filipina sekitar 2.500 SM sampai di Indonesia sekitar 1.500 SM. Migrasi ini menjadi bagian dari migrasi rumpun bangsa Austronesia di sebagian besar wilayah dari Pulau Paskah di Samudra Pasifik Timur hingga di Madagaskar di Samudra Hindia bagian barat, meliputi wilayah Malaysia, Indonesia, Brunei, Timor Leste, dan negara sekitarnya. Bukti teori ini adalah persebaran bahasa-bahasa Austronesia seperti bahasa Melayu, Jawa, Tagalog atau Filipina, Maori atau Selandia Baru, Bugis, dan Aceh yang tersebar sebagai migrasi rumpun bangsa ini. Orang Austronesia juga bercampur dengan populasi lain yang sudah ada sebelumnya, termasuk dengan kelompok yang sebelumnya sampai di Indonesia sebagai bagian awal dari migrasi sesuai teori out of Africa tadi. Jadi kedua teori ini tidak bertentangan. Populasi yang berasal dari migrasi utama modern sebelum bangsa Austronesia dari Taiwan ini adalah suku-suku di Papua yang memiliki bahasa sendiri, bukan termasuk bahasa Austronesia. Teori out of Taiwan ini memiliki pandangan mirip dengan teori out of Afrika. Teori out of Taiwan menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori ini didukung oleh pakar Henry Truman Simanjuntak. Teori Nusantara menjelaskan bahwa asal-usul manusia purba di Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar, melainkan dari wilayah Nusantara itu sendiri, mengikuti sudut pandang multi-regional evolution model. Teori Nusantara menyatakan bahwa manusia purba menjadi nenek moyang bangsa Indonesia, berasal dari Indonesia sendiri. Pendukung teori Nusantara adalah Muhammad Yamin, J. Crawford, Kahim Lee, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan Gerus Keraf. Berikut adalah argumen yang melandasi teori Nusantara. 1. Bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. 2. Bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa, Kamboja. Namun persamaan tersebut hanyalah suatu kebetulan saja. Adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo solensis dan Homo wajakensis. Keempat, adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah.